dan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika... Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini tanggapan Erick Thohir usai pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Semua masyarakat pasti setuju dengan keputusan dari Pak Erick Thohir ini. Timnas Jepang gugur di 8 besar usai adu penalti dengan Arab Saudi. Pelatih Jepang menyebut, jika Indonesia tak menang versus Korea Utara pun levelnya tetap Piala Dunia bukan lagi AFF. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U17 telah menurunkan susunan pemain terbaik mereka untuk menghadapi tantangan dari Korea Utara. Di posisi penjaga gawang, Dava Fasya dipercaya mengawal Mistar. Barisan pertahanan diisi oleh Al Ghazani, Putu Panji, dan Matthew Baker yang siap mematahkan serangan lawan. Lini tengah diperkuat oleh Fabio Asca, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, serta Daniel Alfredo yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, lini depan mengandalkan ketajaman 3 pemain muda potensial, yakni Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Gholi yang diharapkan mampu membobol gawang lawan dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Pada paruh pertama laga, Timnas Indonesia U17 sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan. Beberapa kali mereka mencoba membangun serangan dan menekan pertahanan Korea Utara. Meski belum membuahkan gol, upaya menyerang dari lini depan terlihat cukup agresif. Gol pertama datang di menit ke-6 lewat aksi Choi Song-hun, disusul gol kedua yang dicetak oleh Kim Yoo-jin pada menit ke-18. Tertinggal 2 gol membuat pelatih Nova Arianto mulai menyusun strategi baru. Ia berencana melakukan rotasi pemain di babak kedua guna memberikan dampak berbeda dan membangkitkan semangat tim untuk membalikkan keadaan. Setelah peluit panjang dibunyikan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak tetap memberikan semangat kepada para pemain Garuda yang telah tampil penuh semangat di lapangan. Menurut Erick, perjuangan dan kegigihan pemain dalam menghadapi permainan lawan tetap layak diapresiasi. Skuad Merah Putih sudah bisa bermain sangat solid, rapi, dan disiplin dari awal hingga akhir pertandingan. Meskipun secara keseluruhan masih ada kesalahan di sana-sini, sehingga kerap kecolongan oleh pemain Korea Utara, ia menilai bahwa para pemain sudah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Pola permainan lawan yang terorganisir membuat Indonesia beberapa kali kehilangan momentum dan kewalahan menjaga koordinasi, terutama saat transisi bertahan. Melihat kondisi tersebut, Erick berharap pelatih Nova Arianto segera melakukan pembenahan menyeluruh. Saya berharap segera dilakukan pembenahan, terutama di sektor pertahanan yang masih rentan ditembus dan lini serang yang terlihat kurang efektif dalam memaksimalkan peluang, ujar Erick dalam sebuah wawancara. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara lini belakang yang kokoh dan lini depan yang tajam, agar timnas bisa tampil lebih stabil dan kompetitif di laga-laga selanjutnya. Erick tetap optimistis, dengan perbaikan dan kerja keras, Garuda Muda bisa bangkit dan menunjukkan kualitas sejatinya dalam kompetisi berikutnya. Di tengah sorotan usai laga melawan Korea Utara, Erick Thohir menegaskan bahwa posisi Nova Arianto sebagai pelatih kepala timnas tetap aman. Ia memastikan, terlepas dari hasil pertandingan terakhir, Nova masih mendapat kepercayaan penuh untuk menangani tim. Salah satu alasan kuat di balik keputusan ini adalah keberhasilannya membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia, pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Erick, proses pembangunan tim membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan, bukan hanya menilai dari 1-2 pertandingan saja. Ia ingin memberikan waktu dan ruang bagi Nova untuk terus mengembangkan pola permainan dan memperbaiki kekurangan yang masih ada.
Dengan perpanjangan kontrak ini, diharapkan Nova bisa fokus menata ulang fondasi tim, membentuk skuad yang lebih tangguh, serta membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi mendatang. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai pendapat dari publik sepak bola tanah air. Ada yang mendukung penuh, tapi ada juga yang masih mempertanyakan. Lalu setujukah kamu jika kontrak Nova Arianto sebagai pelatih timnas U17 tetap diperpanjang? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Timnas Jepang gugur di 8 besar usai adu penalti dengan Arab Saudi. Pelatih Jepang menyebut, jika Indonesia tak menang versus Korea Utara pun levelnya tetap Piala Dunia bukan lagi AFF. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga penting melawan Korea Utara dalam lanjutan turnamen Piala Asia U17. Sebelumnya, pasukan Garuda Muda tampil impresif di fase grup dengan catatan sempurna. Mereka sukses menaklukkan Korea Selatan lewat kemenangan tipis 1-0, menghajar Yaman dengan skor meyakinkan 4-1, dan menutup fase grup dengan kemenangan solid 2-0 atas Afghanistan. Rentetan hasil positif tersebut membawa Indonesia keluar sebagai juara grup C dan memastikan tiket menuju putaran final Piala Dunia U17. Performa konsisten dan determinasi tinggi yang ditunjukkan para pemain membuat publik sepak bola tanah air kembali berharap besar pada generasi muda ini. Usai pertandingan, pelatih timnas Jepang U17, Nozomi Hiroyama, memberikan pujian tulus kepada Indonesia. Mereka sudah berada di level Piala Dunia, bahkan jika tidak menang lawan Korea Utara sekalipun. Ujar Nozomi kepada wartawan. Ucapan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perkembangan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda Muda dalam beberapa tahun terakhir. Jepang, sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan usia muda terbaik di Asia, tidak ragu mengakui kemajuan sepak bola Indonesia yang begitu signifikan. Menurut sang pelatih, apa yang ditampilkan Indonesia di turnamen ini adalah hasil dari kerja keras dan latihan yang disiplin yang mulai membuahkan hasil nyata. Ia menilai bahwa karakter permainan, teknik individu pemain, serta semangat bertanding yang ditunjukkan sudah berada di jalur yang benar menuju standar internasional. Lebih dari itu, pelatih Jepang juga menyampaikan harapan agar program yang dilakukan PSSI tidak berhenti sampai di sini. Saya menyarankan agar program pembinaan usia muda terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Menurut saya, PSSI telah menunjukkan fondasi kuat dalam membangun generasi pesepak bola masa depan, dan sekarang waktunya untuk mempertahankan konsistensi tersebut, imbuhnya. Lebih lanjut, Hiroyama percaya, jika pembinaan berkelanjutan terus dijaga dengan serius, Indonesia bukan hanya akan menjadi kekuatan baru di Asia, tapi juga mampu bersaing di pentas dunia secara terus-menerus. Pengakuan dari pelatih Jepang ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi PSSI dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia untuk terus mendukung pembangunan sepak bola sejak usia dini. Masa depan Garuda kini berada di tangan generasi muda yang telah menunjukkan potensi luar biasa. Nah, dengan begini setujukah kamu jika kontrak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang akan berakhir 2027 diperpanjang lagi masa jabatannya? Jika kamu setuju kontrak Erick Thohir diperpanjang, silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar. Mantap, Cyrus Margono berhasil tampil memukau di Liga Kosovo sampai dipuji fans lawan. Patrick Kluivert dipastikan tak perlu khawatir cari pengganti Martin Paes untuk kualifikasi Piala Dunia nanti. Jelang laga krusial melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, timnas Indonesia mendapat angin segar di sektor penjaga gawang. Pelatih Patrick Kluivert kini dihadapkan pada dilema yang menyenangkan, sebab 3 kiper yang berpotensi membela Garuda sedang dalam performa terbaiknya di level klub. Salah satu kabar terbesar datang dari Emil Audero, yang baru saja didaftarkan sebagai calon pemain naturalisasi oleh PSSI. Jika prosesnya berjalan lancar, kehadiran ex-kiper Juventus ini bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Emil langsung menunjukkan kelasnya dengan mencatatkan clean sheet saat membawa Palermo menang 3-0 atas Cosenza di Serie B. Dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa, kehadirannya berpotensi meningkatkan stabilitas pertahanan Garuda. Sementara itu, Cyrus Margono,
Kiper keturunan Indonesia yang baru saja resmi menjadi WNI, juga tampil impresif di Liga Kosovo bersama KF Dukakjini. Dalam laga terbaru kontra SC Gilani, kiper berusia 23 tahun ini sukses menjaga gawangnya tetap perawan dan melakukan 3 penyelamatan krusial. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada bursa transfer musim dingin, Cyrus sudah mencatatkan 4 penampilan dan perlahan mulai mendapatkan kepercayaan sebagai kiper utama. Di sisi lain, Martin Paes yang menjadi andalan timnas Indonesia tahun lalu juga tak mau kalah bersinar. Penjaga gawang FC Dallas ini bahkan diberi kepercayaan sebagai kapten tim dalam laga pembuka Major League Soccer melawan Houston Dynamo. Bermain penuh selama 90 menit, Paes mencatatkan 2 penyelamatan penting dan membantu timnya meraih kemenangan 2-1 di laga tandang. Konsistensinya sebagai kiper utama di liga sekelas MLS menunjukkan bahwa ia masih menjadi kandidat kuat untuk mengawal gawang Garuda. Dengan 3 kiper yang tengah bersinar di luar negeri, Patrick Kluivert tentu harus memutar otak dalam menentukan siapa yang layak menjadi starter melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Martin Paes memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia dan sudah terbiasa bermain di laga-laga besar. Di sisi lain, Emil Audero membawa pengalaman dari Serie A dan Serie B, sementara Cyrus Margono yang lebih muda berpotensi menjadi opsi jangka panjang. Siapapun yang dipilih nanti, satu hal yang pasti persaingan di bawah mistar gawang timnas Indonesia semakin ketat, dan itu menjadi pertanda baik jelang duel penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih jadi misteri, Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim baru-baru ini menjadi juara Liga Malaysia yang ke-11. Namun, netizen curiga akankah pemain sering blunder ini dipanggil ke timnas Indonesia. Johor Darul Takzim kembali menunjukkan dominasi mereka di Liga Malaysia dengan memastikan gelar juara setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Perak FC di Stadion Sultan Ibrahim, Senin lalu. Hasil ini semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen, dengan keunggulan poin yang tak lagi bisa dikejar oleh pesaingnya, meskipun Liga masih menyisakan 4 pertandingan. Dengan keberhasilan ini, JDT mencatatkan sejarah luar biasa dengan meraih gelar juara Liga Malaysia selama 11 musim berturut-turut sejak 2024. Konsistensi mereka di puncak kompetisi domestik membuktikan bahwa JDT masih menjadi kekuatan tak terbendung di sepak bola Malaysia. Bagi Jordi Amat, yang telah memasuki musim ketiganya bersama tim berjuluk Harimau Selatan ini, trofi tersebut menjadi pencapaian ketujuhnya sejak bergabung. Musim ini, JDT tampil sangat dominan, tidak hanya dari segi kemenangan tetapi juga statistik yang mengesankan. Dari 20 pertandingan yang telah dijalani, mereka belum sekalipun merasakan kekalahan, dengan hanya 1 kali bermain imbang. Produktivitas lini serang mereka juga patut diacungi jempol, dengan koleksi 70 gol sejauh ini, yang berarti mereka rata-rata mencetak 3,5 gol per pertandingan. Tak hanya tajam di lini depan, pertahanan mereka juga menjadi yang terbaik di liga. Hingga pekan ini, gawang JDT baru kebobolan 7 kali, menunjukkan betapa solidnya lini belakang mereka, termasuk kontribusi besar dari Jordi Amat. Bek naturalisasi timnas Indonesia tersebut telah tampil dalam 14 pertandingan di Liga Malaysia musim ini, dan bahkan mencatatkan 1 gol. Keberhasilan JDT mempertahankan gelar selama lebih dari 1 dekade menandakan betapa mereka telah membangun ekosistem sepak bola yang kuat, mulai dari manajemen hingga kualitas pemain yang selalu terjaga. Dengan performa yang terus meningkat setiap musim, JDT tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan melepas dominasinya dalam waktu dekat. Bagi Jordi Amat sendiri, performa konsistennya bersama JDT tentu menjadi modal berharga saat kembali memperkuat timnas Indonesia. Dengan laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata, kepercayaan diri dan pengalaman dari kompetisi domestik akan sangat berguna dalam membantu Garuda menghadapi tantangan di level internasional. Yes, FIFA mengakui kehebatan timnas Indonesia saat ini. Bahkan mereka bisa jamin skuad merah putih bisa tembus Piala Dunia dengan mudah. Tim raksasa Asia diminta waspada. Keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 bukan hanya datang karena tambahan pemain naturalisasi atau kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih.
Bahkan sebelum kabar naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James mencuat, FIFA sudah menaruh optimisme terhadap peluang Garuda jika kondisi tertentu bisa dipertahankan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa ketiga pemain tersebut sedang dalam proses naturalisasi, dengan target rampung secepatnya agar bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga besar telah menanti, yakni melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin, tertinggal dari Jepang yang kokoh di puncak dengan 16 poin dan Australia yang mengoleksi 7 poin. Meski demikian, peluang untuk finish di dua besar yang akan mengantarkan Garuda lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. FIFA sendiri sempat mengungkapkan keyakinan bahwa Indonesia bisa mencapai prestasi tersebut jika mampu mempertahankan tren positif dan berani mengejar mimpi besar mereka. Menariknya, pernyataan FIFA ini muncul jauh sebelum kedatangan Patrick Kluivert dan rencana tambahan pemain naturalisasi. Saat itu, timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia usai menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada Februari 2024. Kemenangan mengejutkan itu membuat kans Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia kembali hidup. Kini, dengan kedalaman skuad yang semakin kuat, terutama jika Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James benar-benar bisa bergabung, harapan untuk menembus turnamen sepak bola paling bergengsi itu semakin realistis. Apalagi, kehadiran Patrick Kluivert membawa optimisme baru dengan pengalaman dan strategi yang bisa mengangkat performa tim. Tantangan terbesar tentu datang dari Australia dan Bahrain dalam dua pertandingan berikutnya. Jika Indonesia mampu meraih hasil maksimal di kedua laga tersebut, bukan tak mungkin mereka bisa naik ke posisi dua besar dan mendekatkan diri ke impian tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan kerja keras, mentalitas kuat, dan dukungan penuh dari para supporter, timnas Indonesia berpeluang mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Mantap, PSSI diperkirakan sudah menyiapkan pelatih Gerald van den Burg untuk pegang timnas U23. Nama Indra Syafri sudah tak masuk radar karena semua sudah terlanjur kecewa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Gerald van den Burg tetap akan memimpin timnas Indonesia U23. Kepastian ini disampaikannya dalam konferensi pers pada Selasa sore, bertepatan dengan pengumuman penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang sempat beredar terkait siapa yang akan menangani timnas U23 dalam ajang-ajang mendatang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Indra Syafri akan mendapat tugas khusus untuk menangani timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Pernyataan tersebut sempat memunculkan pertanyaan mengenai peran Van den Burg di skuad Garuda Muda. Namun, Erick Thohir memastikan bahwa pelatih asal Belanda itu tetap dipercaya untuk membawa timnas U23 bersaing di turnamen yang lebih tinggi. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam menjaga kesinambungan program pembinaan tim nasional. Van den Burg, yang memiliki pengalaman luas di sepak bola Eropa, diharapkan dapat terus membangun fondasi kuat bagi timnas U23 yang menjadi jembatan menuju tim senior. Sementara itu, Indra Syafri yang memiliki rekam jejak cemerlang dalam membentuk talenta muda, akan kembali berperan dalam mempersiapkan timnas U22 agar tampil maksimal di ajang SEA Games. Pembagian tugas ini juga mencerminkan strategi yang lebih terstruktur dalam pengelolaan tim nasional. Timnas U23 dan U22 memiliki agenda berbeda yang membutuhkan pendekatan khusus. Tim U23 akan menghadapi tantangan lebih besar di level Asia, sementara U22 akan fokus mempertahankan reputasi Indonesia di SEA Games, turnamen yang selama ini menjadi salah satu prioritas PSSI. Dengan keberadaan Gerald van den Burg di timnas U23 dan Indra Syafri di timnas U22, PSSI berharap kedua kategori usia ini bisa berkembang secara maksimal. Konsistensi dalam pembinaan tim muda menjadi kunci agar Indonesia memiliki regenerasi pemain yang solid di masa depan. Kini, tugas besar menanti kedua pelatih tersebut.
Vandenburg harus memastikan timnas U23 mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia, sementara Indra Syafri dituntut membawa pulang medali emas di SEA Games 2025. Dengan strategi yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan untuk melihat sepak bola Indonesia terus berkembang semakin terbuka lebar. Tak tanggung-tanggung, Evan Dimas dikabarkan sempat ingin banting setir jadi pelatih usai hengkang dari Persik Kediri. Netizen Indonesia minta PSSI pertimbangkan Evan untuk jadi pelatih khusus striker di timnas junior. Evan Dimas kembali menjadi sorotan setelah resmi dilepas oleh Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim ini. Keputusan tersebut sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karirnya, yang belakangan ini memang mengalami penurunan dari segi menit bermain. Tak lama setelah diumumkan tak lagi menjadi bagian dari Persik Kediri, Evan mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, ia terlihat tengah melatih 3 anak di sebuah lapangan sepak bola. Unggahan itu pun langsung memancing spekulasi. Banyak yang menduga bahwa mantan gelandang timnas Indonesia ini sedang memberi kode bahwa dirinya akan beralih profesi menjadi pelatih. Menariknya, saat merespons komentar dari salah satu netizen, Evan hanya menuliskan demi merah putih. Jawaban singkat ini semakin memunculkan dugaan bahwa dirinya mungkin akan mengambil jalur kepelatihan demi terus berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, meskipun masa aktifnya sebagai pemain mulai meredup. Perjalanan Evan Dimas di Persik Kediri memang tak berjalan sesuai harapan. Sepanjang putaran pertama Liga 1 musim ini, ia hanya mendapatkan 1 kesempatan bermain, yaitu saat timnya kalah 0-1 dari PSBS Biak pada 28 September 2024. Dalam laga tersebut, Evan hanya tampil selama 22 menit sebagai pemain pengganti, menjadikannya salah satu periode dengan menit bermain tersedikit dalam karirnya. Sebelumnya, performa Evan juga mengalami penurunan ketika membela Arema FC di musim lalu. Bersama Singoedan, ia hanya tampil dalam 6 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke PSIS Semarang pada paruh kedua musim. Sayangnya, di klub barunya itu, ia juga tak banyak mendapat kesempatan bermain, hanya tampil dalam 8 pertandingan. Jika benar memilih jalur kepelatihan, Evan Dimas akan mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Timnas U19 Indonesia, Mukhlis Hadi Ning Syaifullah. Mukhlis sendiri sudah lebih dulu meniti karir sebagai pelatih, bahkan pada November 2022 ia mengikuti kursus kepelatihan lisensi CPSSI. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Bayangkara FC U18 sebagai bagian dari staf kepelatihan dalam ajang International Youth Championship 2023. Apakah Evan akan segera menyusul dan memulai karirnya sebagai juru taktik? Waktu akan menjawab. Namun yang pasti, pengalaman panjangnya sebagai pemain yang pernah merasakan berbagai level kompetisi, termasuk membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2023, bisa menjadi modal berharga jika ia benar-benar memutuskan untuk melangkah ke dunia kepelatihan.